Marcelino Ferdinand dipinjamkan Oxford United, Persebaya Surabaya siap tampung musim depan. Persebaya Surabaya serius ingin skuadnya lebih tangguh di Liga 1 musim depan. Persebaya Surabaya dikabarkan incar Abu Razard Kamara, striker timnas Liberia berbanderol 3,91 miliar rupiah. Suasana para bonek merayakan malam anniversary Persebaya di tengah kota Surabaya. Kembalinya Marcelino dari Oxford United ke Persebaya. Marcelino Ferdinand berpotensi besar kembali berkostum hijau-hijau Persebaya Surabaya pada musim 2025-2026 mendatang. Sang gelandang muda dipastikan akan dipinjamkan oleh klub Inggris Oxford United. Informasi ini mencuat usai media Inggris, Oxford Mail, mengabarkan Marcelino dan Aidan Elliott-Wheeler akan dicarikan klub peminjam demi menambah menit bermain. Diketahui, Marcelino hanya mencatatkan 2 penampilan dengan total 14 menit bermain bersama Oxford United di kompetisi musim 2024-2025. Jumlah tersebut tentu jauh dari ekspektasi publik Indonesia yang berharap Marcel bersinar di tanah Eropa. Keputusan meminjamkan Marcelino muncul setelah Oxford United mengikut-sertakan pemain 18 tahun itu dalam ajang pramusim Piala Presiden 2025. Usai turnamen tersebut, klub berencana melepasnya ke klub lain agar mendapat menit bermain lebih banyak. Situasi ini bisa jadi peluang emas bagi Persebaya Surabaya untuk membawa pulang bintang akademinya. Klub kebanggaan bonek bisa meminjam Marcelino untuk memperkuat lini tengah mereka musim depan. Persebaya Surabaya berburu bek kiri baru. Persebaya Surabaya benar-benar ingin membuat skuad yang lebih tangguh di Liga 1 musim depan, namun ada satu posisi yang perlu diperkuat yaitu bek kiri. Sepeninggal Ardi Idrus, Persebaya belum menemukan pemain yang pantas untuk mengisi posisi bek kiri. Ardi Idrus hengkang karena tidak diperpanjang kontrak bersama Persebaya Surabaya. Namun, ada satu opsi yang layak untuk mengisi posisi tersebut, yaitu mantan bek kiri Persija Jakarta, Firza Andika. Firza Andika diketahui sudah tidak lagi menjadi bagian Persija Jakarta musim depan. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, Firza Andika bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Persebaya Surabaya. Apakah Persebaya akan merekrutnya? Persebaya Surabaya harus bertindak cepat untuk merekrut bek kiri baru, karena persaingan di Liga 1 musim depan akan sangat ketat. Kita tunggu saja bagaimana Persebaya Surabaya akan mengisi posisi bek kiri yang kosong. Apakah Firza Andika akan menjadi pilihan manajemen Persebaya? Gimana dulur bonek? Setujukah kalian semua kalau manajemen datangkan Firza Andika ke Persebaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Striker timnas Liberia siap merapat ke Persebaya. Persebaya Surabaya kembali jadi sorotan bursa transfer jelang musim Liga 1 Indonesia 2025-2026. Klub kebanggaan bonek ini dikaitkan dengan penyerang asing timnas Liberia, Abu Razard Kamara, yang memiliki nilai pasar mencapai 3,91 miliar rupiah. Dalam unggahan salah satu akun sosial media menyebutkan Abu Razard Kamara, striker berusia 28 tahun, sedang diincar oleh manajemen Persebaya Surabaya. Abu Razard saat ini masih berstatus pemain klub asal Oman, Al-Sib Club. Ia bergabung pada 7 Januari 2025 dan langsung mencuri perhatian lewat performanya yang impresif. Dengan tinggi badan 1,82 meter dan kaki dominan kanan, Abu Razard Kamara bermain di posisi depan tengah. Tipe permainannya dinilai cocok untuk iklim sepak bola Indonesia yang menuntut kecepatan dan ketajaman di lini depan. Manajemen Green Force juga tengah meramu komposisi terbaik untuk bersaing di Liga 1 musim depan. Keputusan mempertahankan beberapa pemain asing menjadi bukti mereka ingin menjaga konsistensi sembari menambah daya gedor. Suasana perayaan anniversary Persebaya Surabaya. Malam puncak HUT Persebaya yang ke-98, Rabu 18 Juni 2025 dini hari dirayakan oleh Bonek Mania secara meriah. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Bonek Mania berkumpul, menyanyikan chants,
membawa bendera dan berpesta di Jalan Tambak Sari, tepatnya di area Stadion Gelora 10 November. Ribuan bonek mania memadati jalanan di sekitar stadion. Arus lalu lintas lumpuh, hanya dipenuhi manusia dengan pakaian hitam dan hijau. Sejumlah kelompok membawa flare merah dan berbagai bendera bergambar Persebaya. Ribuan bonek mania kompak menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dari band Jamrud. Setelah selesai, mereka menyanyikan berbagai chants seperti Digdaya Persebaya, Persebaya Emosi Jiwaku, hingga Song for Pride. Walaupun ribuan orang berkumpul, tidak ada gesekan antar kelompok ataupun personal yang ada di Jalan Tambak Sari. Mereka semua kompak bernyanyi dan saling mengingatkan bahwa semuanya bonek. Selamat ulang tahun Persebayaku, semoga sukses selalu dan semoga musim ini Persebaya bisa meraih gelar juara di Liga 1, salam satu nyali. Wani. Eduardo Perez bongkar cara melatih skuad Persebaya. Coach Eduardo Perez kini tengah mempersiapkan tim barunya, Persebaya Surabaya untuk menyongsong Liga 1 dan ASEAN Club Championship musim depan. Untuk agenda terdekat, selain latihan rutin tim, ia akan mempersiapkan skuadnya untuk menjalani uji coba menghadapi tuan rumah Western Australia Football Team pada 9 Juli mendatang. Bonek tentunya penasaran bagaimana metode latihan dari Eduardo Perez dalam menangani Persebaya agar bisa meraih prestasi tertinggi di kancah Liga 1 musim depan. Dalam sebuah kesempatan, pelatih asal Spanyol tersebut pernah menjelaskan sekelumit metode latihan yang ia terapkan pada timnya, antara lain memanfaatkan video rekaman pertandingan. Menurut Perez, di era sepak bola modern seperti saat ini, pelatih bisa memanfaatkan teknologi untuk mengetahui cara bermain tim lawan, misalnya dengan menonton rekaman pertandingan mereka, entah itu direkam langsung oleh anggota tim kepelatihannya atau rekaman dari internet untuk dianalisis. Reuni Arin Williams bersama Persebaya Surabaya. Sudah 5 tahun Arin Williams berpisah dengan Persebaya Surabaya. Dia meninggalkan Green Force saat kompetisi dihentikan akibat COVID-19 pada 2020 lalu. Tapi, bulan depan dia berpeluang melakukan reuni dengan mantan klubnya. Itu terjadi ketika Green Force menjalani training camp di Perth, Australia, pada 6 sampai 11 Juli mendatang. Di negeri Kanguru, Persebaya akan berlatih di Sam Kerr Football Centre. Kemudian dijadwalkan melakukan laga uji coba Western Australia Football Team pada 9 Juli. Kebetulan Arin akan masuk dalam skuad tersebut. Lalu, bagaimana perasaan pemain 31 tahun itu jelang melawan mantan timnya itu? Di Perth nanti, rencananya Arin tidak cuma bertanding dengan skuad Green Force. Bernostalgia, dia berencana mengumpulkan semua pemain Persebaya di rumahnya. Di Australia, skuad Green Force tidak akan sendirian. Mereka akan didukung langsung oleh 100 bonek. Inilah sosok yang siap bawa perubahan Persebaya. Kesuksesan manajemen mendatangkan sosok ini bisa dikatakan keputusan tepat. Sebab tekad sosok ini adalah merubah Persebaya Surabaya kembali ke permainan yang ngeyel dan ngosek. Siapa sosok yang dimaksud? Benar, sosok ini adalah pelatih fisik yang baru Shin Sang-gyu. Pelatih asal Korea Selatan ini bukan sosok sembarangan. Ia adalah tangan kanan Shin Tae-yong yang pernah menangani langsung kebugaran timnas Indonesia dalam berbagai level. Masuknya nama Shin Sang-gyu langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan bonek dan penggemar sepak bola nasional. Bukan hanya karena latar belakangnya, tapi juga pendekatannya yang menyentuh aspek fisik, mental, dan kultur pemain. Kini, sosok tersebut menjadi bagian dari skuad Persebaya Surabaya. Tujuannya jelas, membangun kondisi fisik tim agar kuat dalam duel, tahan menghadapi jadwal padat, dan konsisten sepanjang musim. Liga 1 2025-2026 dipastikan lebih kompetitif, dan Persebaya tak ingin jatuh ke lubang yang sama, yang kehabisan bensin di fase krusial seperti musim-musim sebelumnya. Gimana dulur bonek dengan tekad Shin Sang-gyu ingin membawa Persebaya Surabaya ke jalur prestasi? Apakah kalian semua yakin Persebaya akan meraih gelar juara musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar.